Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, baiklah pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan tugas ketujuh saya pada mata kuliah filsafat tentang ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani ontos yang berarti ada, dan logos yang berarti penyelidikan tentang sesuatu. Ontologi juga merupakan suatu pemikiran tentang asal-usul kejadian alam semesta, dari mana dan ke arah mana proses kejadiannya. Sehingga ontologi sering disebut sebagai studi yang membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis dikenal seperti Thales, Plato, dan Aristoteles. Pada masanya, kebanyakan orang belum membedakan antara penampakan dengan kenyataan. Thales terkenal sebagai filsuf yang pernah sampai pada kesimpulan bahwa air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula segala sesuatu. Namun, yang lebih penting ialah pendiriannya bahwa mungkin sekali segala sesuatu itu berasal dari satu substansi belaka sehingga sesuatu itu tidak bisa dianggap ada berdiri sendiri. Hakikat kenyataan atau realitas memang bisa didekati ontologi dengan dua macam sudut pandang. Yang pertama, kuantitatif. Kuantitatif yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu tunggal atau jamak. Yang kedua ialah kualitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan realitas tersebut memiliki kualitas tertentu, seperti misalnya daun yang memiliki warna kehijauan, bunga mawar yang berbau harum. Aliran-aliran dalam ontologi ada 5. Yang pertama monoisme, yang kedua dualisme, yang ketiga materialisme, yang keempat idealisme, dan yang terakhir adalah agnositisme. Monoisme ialah aliran yang mempercayai bahwa hakikat dari segala sesuatu yang ada adalah satu saja, baik yang ada itu berupa materi maupun rohani yang menjadi sumber dominan dari yang lainnya. Para filosof pra-Sokrates seperti Thales, Demokritos, dan Anaximander termasuk dalam kelompok monoisme selain juga Plato dan Aristoteles. Sementara filosof modern seperti Kant dan Hegel adalah penerus kelompok monoisme, terutama pada pandangan idealisme mereka. Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan-lapangan penyelidikan filsafat yang paling kuno. Pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Yunani bernama Thales atas perenungannya terhadap air yang terdapat di mana-mana, dan sampai pada kesimpulan bahwa air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula dari segala sesuatu. Yang penting bagi kita bukanlah mengenal kesimpulannya tersebut, melainkan pendiriannya bahwa mungkin segala sesuatu berasal dari satu substansi saja. Yang kedua, aliran dualisme. Kelompok ini meyakini sumber asal segala sesuatu terdiri dari dua hakikat, yaitu materi, jasad, dan jasmani, spiritual. Kedua macam hakikat itu masing-masing bebas dan berdiri sendiri, sama-sama abadi dan azali. Perhubungan antara keduanya itu yang menciptakan kehidupan dalam alam ini. Contoh yang paling jelas tentang adanya kerjasama kedua hakikat ini ialah dalam diri manusia. Descartes adalah contoh filsuf dualis dengan istilah dunia kesadaran rohani dan dunia ruang kebendaan. Aristoteles menamakan kedua hakikat itu sebagai materi dan forma, bentuk yang berupa rohani saja. Umumnya, manusia dengan mudah menerima prinsip dualisme ini karena kenyataan lahir dapat segera ditangkap panca indera kita, sedangkan kenyataan batin dapat segera diakui adanya dengan akal dan perasaan hidup. Yang ketiga ada aliran materialisme. Aliran ini menganggap bahwa yang ada hanyalah materi dan bahwa segala sesuatu yang lainnya yang kita disebut jiwa atau roh tidaklah merupakan suatu kenyataan yang berdiri sendiri,
Menurut paham materialisme bahwa jiwa atau roh itu hanyalah merupakan proses gerakan kebendaan dengan salah satu cara tertentu. Materialisme terkadang disamakan orang dengan naturalisme, namun sebenarnya terdapat perbedaan antara keduanya. Naturalisme merupakan aliran filsafat yang menganggap bahwa alam saja yang ada, yang lainnya di luar alam tidak ada. Tuhan yang di luar alam tidak ada, sedangkan yang dimaksud alam natural di sana ialah segala-galanya meliputi benda dan roh. Sebaliknya, materialisme menganggap roh adalah kejadian dari benda, jadi tidak sama nilainya dengan benda. Yang keempat ada aliran idealisme. Aliran idealisme merupakan lawan dari materialisme yang juga dinamakan spiritualisme. Aliran ini menganggap bahwa hakikat kenyataan yang beraneka warna itu semua berasal dari roh atau sukma atau yang sejenisnya dengan itu. Intinya sesuatu yang tidak berbentuk dan yang tidak menempati ruang. Menurut aliran ini, materi atau zat itu hanyalah sesuatu jenis daripada penjelmaan roh. Alasan yang terpenting dari aliran ini adalah manusia menganggap roh lebih berharga, lebih tinggi nilainya dari materi bagi kehidupan manusia. Roh dianggap sebagai hakikat yang sebenarnya sehingga materi hanyalah badannya, bayangnya, atau penjelmaannya saja. Yang kelima ialah aliran agnositisme. Aliran ini pada intinya paham yang mengingkari bahwa manusia mampu mengetahui hakikat yang ada, baik yang berupa materi ataupun yang rohani. Aliran ini juga menolak pengetahuan manusia tentang hal yang transenden. Contoh paham agnositisme adalah para filosof eksistensialisme seperti Jean Paul yang juga seorang ateis serta menyatakan tidak ada hakikat ada being manusia, tetapi yang ada adalah keberadaannya. Istilah terpenting yang terkait dengan ontologi adalah yang pertama yang ada atau being, yang kedua kenyataan atau realitas yang disebut reality, yang ketiga eksistensi existence, yang keempat esensi, yang kelima substanti, yang keenam perubahan, yang ketujuh tunggal, dan yang terakhir ialah jamak. Baik, itulah tadi hasil pemaparan saya. Semoga teman-teman sekalian bisa mengerti dan memahami apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.